Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, kita akan bahas terkait soal latihan penilaian akhir semester ganjil untuk kelas 12 tahun pelajaran 2021-2022. Untuk soal yang pertama, diberikan fungsi fx. Di sini ada dua buah fungsi. Yang pertama cos x untuk x-nya lebih dari sama dengan 0 dan sin 2x untuk x kurang dari 0. Pertanyaannya, nilai limit fx untuk x mendekati pi per 2 yang didekati dari kanan, berapa hasilnya? Jadi kalau ada tanda positif, ya seperti ini artinya adalah dia didekati dari kanan. Yang artinya adalah berarti yang kita pilih itu yang lebih dari, sama dengan, atau lebih dari. Sedangkan ketika dia tandanya negatif, berarti yang kita pilih adalah kurang dari. Oleh karena itu, penyelesaiannya menjadi seperti ini. Limit, berarti kita pilih yang cos x ya. Limit cos x untuk x-nya mendekati pi per 2, mendekati dari kanan. Kita bisa langsung substitusikan nilai x-nya ke cos x. Berarti di sini kita punya cos pi per 2. Berarti kita tahu kalau pi itu kan 180 derajat ya. Berarti 180 bagi 2 adalah kita punya cos 90 derajat. Atau langsung dicari hasilnya juga boleh. Berarti cos 90 derajat adalah 0 ya. Nah, model kita di sini untuk bisa mencari nilai dari suatu trigonometri, minimal kita tahu sudut-sudut istimewa ya, nilai dari sudut-sudut istimewa. Yang sering muncul biasanya ada sin, cos, tangen. Nah, biasanya kita punya sudut 0 derajat, 30 derajat, kemudian 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sin 0 derajat itu 0. Kemudian yang ini adalah setengah akar 2, kemudian setengah akar 3, dan 1 ya. Nah, untuk cos dia kebalikan dari yang sin. Berarti di sini 1, kemudian setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Untuk tan, dia bisa kita cari dengan sin per cos ya. Berarti 0 per 1 itu 0, kemudian setengah per 1 per 2 akar 3, itu nanti kita dapatkan hasilnya sepertiga akar 3. Ini kita dapatkan hasilnya 1, yang ini akar 3, kemudian yang ini adalah tak hingga. Gitu. Nah, minimal kita punya modal ini. Kita ingat kembali, supaya nanti ketika mengerjakan tidak kesulitan ketika mencari nilai dari trigonometrinya. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2. Jika fx sama dengan tan 2x min pi dikurang pi, nilai limit fx untuk x mendekati pi per 2 adalah, berarti di sini kita punya limit tan 2x min pi, x-nya mendekati pi per 2. Di sini sama seperti soal nomor 1 tadi, kita bisa gunakan substitusi langsung. Berarti di sini kita punya tan 2 dikali pi per 2 dikurangi pi. Berarti di sini kita punya tan, ini dibagi, berarti kita punya pi dikurang pi. Kita punya tan 0 ya. 0-nya 0 derajat. Berarti di sini kita punya nilainya adalah 0. Ya. Jadi kalau pi diubah jadi derajat juga boleh ya, untuk memudahkan. Lanjut. Berarti di sini kita punya nilainya adalah yang A, yang betul. Soal nomor 3. Nilai limit cos kuadrat x per sin x untuk x-nya itu mendekati pi per 3.
cos kuadrat X per sin X. Nah, kita bisa gunakan substitusi langsung. Di sini kita punya cos kuadrat pi per 3 per sin pi per 3. Ya. Pi per 3 itu berarti 180 bagi 3. Berarti kita punya 60 derajat ya. Berarti kita punya di sini cos 60 derajat. Kalau misalnya ada yang kesulitan dari pi ya, untuk mencari nilainya kita ubah dulu dalam derajat. Yang ini berarti juga sin 60 derajat. Berarti di sini kita punya cos 60 itu berapa? Cos 60 itu kan setengah. Karena kuadrat berarti kita kuadratkan per sin 60. Itu 1 per 2 akar 3. Nah, berarti di sini kita punya 1 per 4 per... Ini kita boleh tuliskan akar 3 per 2 gitu ya. Untuk memudahkan perhitungan saja bentuknya. Nah, bentuk pembagian bisa kita gunakan perkalian ya untuk menyelesaikannya. Berarti di sini kita punya 1 per 4 dikali. Kalau dikali berarti jadinya di sini berubah posisi ya. Yang tadinya penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Dikali 2 per akar 3. Sama-sama kita bagi 2, di sini 1, di sini 2. Berarti di sini kita punya 1 per 2 akar 3. Ingat, pecahan penyebutnya tidak boleh bentuk akar. Maka di sini kita rasionalkan dulu. Kali dengan akar 3. Ya, boleh dikali dengan akar 3, boleh dikali dengan 2 akar 3. Nanti hasilnya sama saja. Nah, di sini kita dapatkan 1 kali akar 3 hasilnya akar 3. Kemudian 2 dikali akar 9 ya. Berarti akar 3 per 2 kali 3. Berarti kita punya akar 3 per 6. Atau boleh kita tuliskan 1 per 6 akar 3. Jawabannya yang D. Soal nomor 4. Perhatikan di sini ada limit X mendekati 0. Di sini bentuknya bentuk sin. Ingat kita punya rumus limit X mendekati 0 untuk X per sin X gitu ya. Atau langsung saja gini ya. AX per sin BX itu akan sama dengan A per B. Kemudian kita punya limit X mendekati 0 untuk sin AX per BX itu juga sama dengan A per B. Yang satunya sinnya jadi penyebut, satunya sinnya jadi pembilang gitu ya. Kita dapatkan tinggal melihat dari ininya saja ya. Nah, ini rumusnya. Kalau misalnya dia 1, bagaimana? Berarti di sini hasilnya 1. Gitu, karena 1 per 1 hasilnya 1. Gitu ya. Jadi kalau limit X mendekati 0, X per sin X itu hasilnya 1. Limit X mendekati 0 untuk sin X per X itu hasilnya 1. Gitu. Nah, dengan menggunakan rumus ini kita bisa melakukan penyelesaian untuk soal ini ya. Jadi berarti di sini kita punya limit X mendekati 0 untuk 2X per sin sepertiga X. Nah, ya. Berarti karena dia mendekati 0, kita bisa nih pakai rumus yang ini. Kita lihat saja dari si koefisiennya, ya. Koefisien si variabelnya. Di sini kita punya 2 per, di sini kita punya 1 per 3. Nah, berarti di sini kita lakukan operasi seperti ini. Ya, pembagian jadi perkalian supaya mudah. Hasilnya adalah 6. Dia jawabannya ya. Lanjut ke soal nomor 5. Limit X mendekati 0 untuk X cos kuadrat X per 7X kuadrat. Mohon maaf, ini di sini soalnya sin ya. Gitu.
Jadi ini sin kuadrat X per 7X kuadrat. Nah, sama seperti soal nomor 4 tadi, kita bisa gunakan rumus yang tadi ya. Tapi di sini kita pecah dulu. Sin kuadratnya, bentuk kuadratnya kita uraikan. Berarti di sini kita punya sin kuadrat X per 7X kuadrat ya. Kemudian di sini kita jadikan sin X kali sin X per 7X. Nah, kuadratnya juga kita uraikan ya. Nah, biar nggak bingung. Nah, gini. 7 kali X dikali X gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita pecah lagi ya, kita cari limitnya satu per satu, bentuknya jadi seperti ini. Jadi 1/7 dikali limit X mendekati 0, sin X per X dikali limit X mendekati 0 dari sin X per X. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah paham pengerjaannya seperti ini, tidak perlu kalian tuliskan seperti ini, langsung dari sini juga boleh ya. Nah, berarti di sini limit X mendekati 0 untuk 1/7. Ingat kalau konstanta berarti balik lagi ke konstanta itu sendiri. Kita punya 1/7. Di sini ada limit X mendekati 0 untuk sin X per X berarti dia 1. Ini juga berarti 1. Berarti kita dapatkan hasilnya adalah 1/7. Lanjut ke soal selanjutnya. Limit X mendekati 0 untuk 3X plus tan 7X per sin 2X plus 3X gitu ya. Nah, di sini ada limit X mendekati 0 gitu kan. Tapi di sini bentuknya ada penjumlahan, ada pembagian gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita lihat dulu keterkaitan antara pembilang dan penyebut. Di sini ada tan, ada sin. Kemungkinan besar di soal ini kita bisa gunakan rumus limit X mendekati 0 ketika kita punya tan AX per sin BX, maka kita dapatkan hasilnya A per B. Atau limit X mendekati 0 untuk sin AX per tan BX itu sama dengan A per B. Nah, gitu. Ya. Jadi, bagaimana cara kita mengerjakannya? Kita bagi baik pembilang maupun penyebut dengan X, supaya nanti kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi itu trik ya. Trik supaya kita bisa menyelesaikan soal ini. Di sini kita punya 3X plus tan 7X, kita bagi dengan X, ya, per sin 2X ditambah 3X per X. Seperti ini. Nah, kalau sudah, lihat di sini ada limit X mendekati 0. Ya, ini tadi ya. Limit. Atau langsung saja ya. Kita lihat di sini deh. Limit 3X per X. Jadi kita selesaikan satu persatu. Limit X mendekati 0 untuk 3X per X. Berarti kita punya 3. Ya kan? Karena X bagi X kan 1, ya berarti kita punya 3. Berarti di sini kita punya 3. Kemudian limit X mendekati 0 untuk tan 7X per X. Ya. Tan 7X per X. Nah, jadi tan AX per BX itu nanti juga hasilnya A per B. Jadi di sini kita punya 7 per 1. Berarti kita punya di sini 7 per limit X mendekati 0 untuk sin 2X per X. Kita punya 2 sama 1 di sini ya. Berarti di sini 2 per 1 kita dapatkan hasilnya 2. Kemudian limit X mendekati 0 ada 3X per X3 bagi 1. Berarti kita punya 3. Berarti di sini kita punya hasilnya 10 per 5, ya, 2. Nah, jawabannya yang B. Selanjutnya, di sini kita punya tan kuadrat
2x per 1 min cos 4x untuk fx-nya ya. Masih dengan x mendekati 0 untuk limitnya ya. Di sini kita punya tan kuadrat 2x per 1 min cos 4x sama dengan gitu ya. Nah, silahkan kalian bisa cek di halaman 15. Di sana kalian bisa menemukan rumus perbandingan trigonometri sudut ganda. Ya, di sini kan kalau tadi sudah kita bahas, itu tan per sin ya kaitannya, supaya kita bisa menggunakan rumus-rumus tadi, A per B tadi ya, untuk limit X mendekati 0, maka di sini kita berpikir bagaimana caranya 1 min cos 4X ini dia berubah jadi sin. Kalian boleh lihat di buku kalian di halaman 15, di sana ada cos 2 alpha gitu ya, tapi di sini Umi menggunakan X. Nah, di situ kita bisa dapatkan cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X gitu ya. Kemudian bisa juga jadi 1 min 2 sin kuadrat X, kemudian bisa juga jadi 2 cos kuadrat X dikurangi 1. Nah, yang paling relate ya, yang paling sesuai dengan soal ini, karena tadi kita mau ubah dia menjadi sin, ya, berarti kita gunakan yang nomor 2 nih ya. Gitu. Berarti kalau kita punya 1 min cos 4x, berarti kita punya di sini adalah 2 sin kuadrat 2x. Lihat di sini kalau di sininya 2, di sininya 1. Kalau di sininya 4 berarti setengahnya, di sininya 2. Gitu ya. Berarti di sini kita punya limit x mendekati 0, kemudian ini tan kuadrat 2x per 2 sin kuadrat 2x gitu ya. Nah, kalau sudah, kita uraikan bentuk kuadratnya. Berarti di sini kita punya limit x mendekati 0. Di sini kita punya tan 2x. Tan 2x dikali tan 2x per 2 kali sin 2x kali sin 2x. Tan sin. Tadi kita bisa dapatkan hasilnya seperti ini. Limit x mendekati 0 untuk 1 per 2. Berarti kita punya 1 per 2, ya kan? Yang ini nih, yang sebelah sini. Kan di sini nggak ada, berarti dia itu 1, ya. Kemudian, yang sekarang yang ini. Tan 2x, limit x mendekati 0 untuk tan 2x per sin 2x. Berarti kita punya 2 per 2. Hasilnya 1, ya. 1. Sama berarti ini juga. Dia 1. Berarti kita dapatkan hasilnya 1 per 2. Lanjut. Soal nomor 9. Di sini kita punya limit 2 tan 3x per 1 min cos kuadrat 2x. Gitu ya. Perhatikan di sini agak sedikit berbeda. Kalau tadi kan dia bentuknya 1 min cos berapa tadi? 1 min cos 4x gitu ya. Nah, kalau ini kan ada kuadratnya nih. Nah, kalau kuadrat bagaimana? Kalian boleh ingat lagi bahwasanya kalau kalian punya cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x itu sama dengan 1 ya. Berarti kalau kita punya cos kuadrat 2x ditambah sin kuadrat 2x itu juga hasilnya 1. Gitu. Jadi dia sama aja gitu. Yang penting dia bentuk kuadrat, penjumlahan cos kuadrat dan sin kuadrat itu hasilnya 1. Gitu ya. Berarti di sini kita bisa dapatkan limit
X mendekati 0, 2X tan 3X per 1 min cos kuadrat 2X. Ya. Nah, di sini kita ubah yang bawah menjadi ini X ya, tan 3X per. Berarti di sini kalau 1 min cos kuadrat 2X itu kita dapatkan sin kuadrat 2X itu sama dengan 1 min cos kuadrat 2X. Berarti kita dapatkan di sini sin kuadrat 2X gitu ya. Sudah ada bentuk kuadrat, kita uraikan ya. Berarti di sini kita punya 2X dikali, nah biar nggak bingung gini deh. 2 dikali X dikali tan 3X gitu ya. Nah, kita punya di sini sin 2X dikali sin 2X. Nah, seperti ini. Berarti di sini kita punya limit X mendekati 0 untuk 2. Berarti kita punya 2 ya. Kemudian limit X mendekati 0 untuk X sin 2X. Ya, berarti di sini kita punya 1/2. Kemudian yang selanjutnya kita punya limit X mendekati 0 untuk tan 3X per sin 2X. Berarti kita punya 3/2. Kita operasikan, berarti kita hasilnya dapat 3/2. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 9. Di sini ada bentuk pengurangan cos ya. Di sini pasangannya tan. Tan ini pasangannya harusnya sama sin ya. Ingat tadi kalau ada limit X mendekati 0 itu hanya bisa sin, tan atau tan sin. Gitu pasangannya ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kalian silahkan buka halaman 16 di buku kalian. Di sana ada rumus jumlah atau selisih sinus dan kosinus. Nah, kita pilih yang rumus pengurangan sin ya. Kalau kita punya cos A dikurangi cos B, maka kita dapatkan hasilnya min 2 sin 1/2 dikali A plus B dikali sin 1/2 dikali A min B. Nah, ini rumusnya. Kita aplikasikan ke soal ini, berarti kalau misalnya kita punya cos 6X dikurangi cos 4X, kan sama dengan min 2 dikali sin 1/2, 6X-nya ditambah dengan 4X, kemudian sin 1/2, 6X-nya dikurangi 4X. Nah, kita selesaikan. Berarti kita punya min 2 sin 1/2, di sini 10X. Kemudian di sini sin 1/2 dikali 2X. Jadinya min 2 sin 5X ya, ini dibagi jadinya 5, ini dibagi jadinya 1. Berarti di sini kita punya sin X. Nah, ini yang kita ubah untuk menyelesaikan soal nomor 9 ini. Jadi limit X mendekati 0 untuk cos 6X min cos 4X per 2X tan X itu sama dengan min 2 sin 5X sin X gitu ya. Per 2X tan X. Nah, ini limitnya kok hilang. Ini harusnya ada limitnya Mas ya. Di sini kita punya limit X mendekati 0. Nah, ini. Ya, lanjut. Berarti kita kalau sudah punya bentuk sin sama tan seperti ini ya, sin dan tan seperti ini, kita sudah bisa lakukan operasi. Ya, bagaimana? Yang pertama kita lihat di sini. Ada limit X mendekati 0 untuk, nah yang ini nih. Nah, min 2 dibagi 2. Berapa tuh? Min 1, ya kan? Kemudian lanjut. Sekarang lihat yang ini. Nah, berapa hasilnya? 5 ya. 5 dibagi 1.
Kemudian yang ini 1 bagi 1, 1. Berarti hasilnya adalah negatif 5. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor tadi 9, sekarang 10 ya. Kita punya x kuadrat min 2x min 8 per sin x plus 2 untuk fx-nya ya. Gimana penyelesaiannya? Di sini kita sudah bukan x mendekati 0 lagi, tapi di sini x mendekati negatif 2. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat bentuknya di sini itu ada bentuk sin. Ya, bentuk sin itu biasanya kalau dia mendekati 0, dia bisa pakai rumus yang tadi ya, yang A per B, atau misalnya kalau sama-sama dia sudutnya sama gitu kan ya, ininya sama yang di atas itu sama koefisiennya gitu, dia hasilnya 1 gitu kan, misalnya limit x per sin x itu hasilnya 1. Tapi x-nya mendekati 0. Nah, kalau ini kan x-nya mendekati negatif 2, jadi gimana dong? Nah, di sini kalau misalnya kita mau pakai rumus yang itu, kita bisa ubah menjadi mendekati 0 nih. Gimana caranya? Berarti kalau x mendekati negatif 2, kita bisa ubah menjadi limit x plus 2 mendekati 0. Nah, gitu. Ya. Diubah jadi seperti ini. Kemudian yang x kuadrat min 2x min 8-nya ini kita faktorkan. Ya. Sini x biar jadi x kuadrat tadi ya. Kemudian cari bilangan yang ketika dikalikan hasilnya negatif 8, ketika dijumlahkan hasilnya negatif 2. Sini kita punya negatif 4 sama plus 2 ya. Kalau dikalikan hasilnya negatif 8, kalau ditambah hasilnya negatif 2 per sin x plus 2. Lihat di sini sama-sama ada x plus 2 ya. Nah, berarti di sini yang ini nih, yang bagian ini, kita bisa gunakan yang tadi nih, yang limit x mendekati 0 untuk x per sin x gitu ya, sama dengan 1. Kita bisa pakai ini. Kalau di sini kan x ya. Nah, di sini bedanya x plus 2, x plus 2 gitu. Yang penting di sininya sama nih, ininya sama. Ininya sama. Jadi di sini udah sama nih. Ini sama yang ini juga udah sama. Berarti di sini kita bisa dapatkan hasilnya x min 4 dikali 1, karena ini hasilnya 1, ya kan? Nah, kalau sudah, x-nya gimana? Substitusinya pakai yang mana? Pakai ini nih, yang x sama dengan x mendekati negatif 2, berarti x-nya itu negatif 2. Gitu ya, berarti kita punya negatif 2 dikurangi 4 itu sama dengan negatif 6. Gitu ya. Oke, cukup. Nanti kita setelah ini lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya di sesi yang kedua. Ya. Barakallahu fikunna. Semangat selalu.